ingatkan kita. Dia terus tuntun kita. Sehingga kita kembali ke jalan Tuhan. Kita mengalami kekuatan dan penghiburan kembali untuk merangkak dan berdiri kembali di jalan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan kembali. Dan begitu terus kasih Allah begitu besar. Makanya ada firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu menutupi banyak dosa. Berulang kali kita jatuh, Tuhan masih kasih beri kesempatan lagi. Jatuh lagi, dikasih kesempatan lagi. Dan Roh Kudus terus memberikan nasihat, mengingatkan, menegur kita, menguatkan kita untuk terus bangkit dan kembali memperbaiki diri kita. Dan janji ini akan digenapi. Bagaimana Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri menghadapi kesulitan demi kesulitan hidup ini. Tuhan akan kirimkan penolong yang lain. Tuhan akan kirimkan roh kebenaran. Jadi orang Kristen, orang percaya, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang seperti apa yang akan menerima penggenapan janji Tuhan ini? Jikalau kamu mengasihi aku, jadi yang Tuhan maksudkan, orang yang akan menerima janji, menerima Roh Kudus, menerima roh penolong yang daripada Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apa sih indikasinya orang yang mengasihi? Ketika saya bertanya kepada panjenengan, apakah panjenengan mengasihi anak-anak panjenengan? Semua orang tua pasti akan menjawab, iya. Indikator orang yang mengasihi, orang tua yang mengasihi anak-anaknya adalah orang tua yang memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Memberikan makanan yang terbaik, memberikan pakaian yang terbaik, memberikan nasihat yang terbaik. Pokoknya semua serba yang terbaik. Dan ketika saya bertanya, apakah panjenengan semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya juga mengasihi Tuhan? Apa indikatornya? Ketika panjenengan mengasihi Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus meneladankan kepada saya dan saudara semua indikasi mengasihi adalah memberi yang terbaik. Tuhan sudah meneladankan itu. Bagaimana Tuhan ketika mengatakan dia mengasihi saya dan saudara, Tuhan rela memberikan terbaik bagi saya dan saudara yang notabene adalah orang yang berdosa ini. Tuhan rela mati di atas kayu salib. Mencintai, mengasihi itu sakit, saudara. Mencintai, mengasihi itu hingga terluka. Mencintai, mengasihi itu ada konsekuensinya. Dan ketika saya dan saudara berkata dengan lantang, aku mengasihimu Tuhan, ingat, ada konsekuensi yang harus kita bayar. Dikasih orang yang mengasihi Tuhan, saudara, indikatornya adalah, ciri-cirinya adalah orang itu mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi ketika kita tahu indikatornya orang yang mengasihi Tuhan adalah memberi yang terbaik untuk Tuhan, apa yang sudah panjenengan berikan untuk Tuhan? Apakah yang sudah panjenengan haturkan kepada Tuhan sebagai pemberian yang terbaik dari hidup saya dan saudara? Saudara sudah memberikan perpuluhan? Sudah, Pak, luar biasa. Apakah panjenengan bangga ketika jenengan sudah memberikan perpuluhan? Kebangetan nek jenengan bangga memberikan perpuluhan. Kenapa? Karena memberikan perpuluhan itulah bukti terkecil panjenengan mengasihi Tuhan. Kok bisa, Pak? Ya iyalah. Kenapa kok bisa? Karena persepuluhan itu adalah bukan persembahan. Nek namanya persembahan itu milik jenengan, jenengan haturkan, itu persembahan. Nah kalau perpuluhan itu kan memang miliknya Tuhan. Jenengan hanya dititipi untuk diberikan kepada Tuhan. Kalau perpuluhan jenengan anggap persembahan itu salah, saudara. Persepuluhan itu miliknya Tuhan yang dititipkan jenengan untuk diberikan kepada Tuhan. Jadi ketika kita memberikan perpuluhan, itu sebenarnya adalah
memberikan yang memang sudah miliknya Tuhan, bukan milik kita. Jadi ketika kita sudah memberikan perpuluhan, itu bukti terkecil kita mengasihi Tuhan. Roma mencatat apa? Roma menjelaskan kepada saya dan saudara, Roma 12 ayat 1. Jadi persembahan yang sejati adalah tubuh yang meliputi roh, jiwa, perasaan untuk Tuhan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, tak cukup hanya ku memuji. Tak cukup. Memberikan perpuluhan itu bagus, tetapi itu belum memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan persembahan ucapan syukur itu penting, tetapi itu bukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi yang terbaik buat Tuhan adalah tubuh, jiwa, rohmu, hidupmu, hatimu. Persembahkan untuk Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu enggak gemen-gemen, saudara. Harus dengan segenap hati. Pertama hati. Nek hatinya sudah nyantol sama Tuhan. Jiwa kita juga nyantol dengan Tuhan. Dengan segenap apalagi kekuatan kita juga untuk Tuhan. Dengan segenap apalagi akal budi kita juga untuk Tuhan. Jadi saudara, mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Mari firman Tuhan mengingatkan kita pada semua pada saat pagi hari ini bahwa mengasihi Tuhan itu intinya adalah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana kita menjaga hidup kita dengan penuh kekudusan, dengan penuh kesungguhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena disitulah nilai kehidupan kita, nilai dari diri kita di hadapan Tuhan. Jadi nilai kita itu tidak seberapa banyak uang yang kita miliki. Nilai yang kita miliki itu tidak sebagus apa rumah yang kita miliki. Nilai diri kita ini di hadapan Tuhan tidak seberapa mewah kendaraan yang kita pakai. Tetapi seberapa diri ini mampu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kita mengasihi Tuhan. Jadi saudara, kasihilah Tuhan dimulai dari mengasihi dirimu sendiri. Artinya jangan berbuat dosa. Mengapa? Dosa itu menyakiti diri kita sendiri, saudara. Jadi ketika kita berdosa, bukan orang lain yang sakit, tetapi diri kita sendiri yang sakit. Dan ketika kita menyakiti diri kita sendiri, sama halnya kita tidak mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, janji Tuhan ini akan dialami oleh setiap orang percaya yang mau menuruti perintah Tuhan.